Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak absen dulu. Yang pertama Adi Santoso, Alfi Lavelia Citra, Andre Wibowo. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari yaitu sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, sebelum kita memasuki materi kali ini, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang bab Tohero. Masih ingat ya materi Tohero? Yaitu bersuci dengan berbagai macam tata caranya yang kemarin sudah kita selesaikan. Tujuan pembelajaran dalam mempelajari materi kali ini yaitu yang pertama, setelah nanti kita berdiskusi menggali informasi, maka kita harus mampu menjelaskan bagaimana strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua yaitu kita bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai dari sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal yang biasa disebut dengan tahun gajah. Ada yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Apa kira-kira? Adi? Ya, betul sekali. Karena pada saat itu ada rombongan dari Raja Abraha ya, itu yang memimpin, yaitu berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Nabi Muhammad dilahirkan, atau dalam tahun Masehi, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Setelah itu Nabi Muhammad ketika berusia 6 tahun beliau menjadi seorang yatim piatu karena ibunya yang bernama Sayyidati Aminah telah meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah bersama Nabi Muhammad, yaitu ketika beliau bersama ibunya berziarah ke makam ayahnya yang berada di kota Madinah. Selanjutnya, yaitu setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan seorang pemuka dari suku Quraisy yang disegani oleh kaumnya. Akan tetapi 2 tahun kemudian Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad tersebut, juga meninggal dunia. Sejak itulah paman beliau yang bernama Abu Thalib yang mengasuhnya hingga Nabi Muhammad menjadi seorang yang dewasa.
Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah terkenal dengan kejujurannya, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin. Karena Nabi Muhammad orang yang sangat jujur, dan keluhuran budinya itu membuat pamannya sangat menyayangi beliau, sehingga ia dianggap sebagai anaknya sendiri. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, diajak pamannya untuk berdagang, yaitu ke negeri Syam. Dan dalam perjalanan itulah mereka bertemu dengan seorang pendeta Kristen yang bernama Bukhairah. Saat itulah Nabi Muhammad sudah diketahui oleh pendeta tersebut bahwa kelak akan menjadi seorang nabi, yaitu nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW menikah dalam usia 25 tahun, yaitu dengan Sayyidatina Khadijah yang berusia lebih tua, yaitu 40 tahun. Nah, nanti Sayyidatina Khadijah ini yang akan membantu perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah dengan mengorbankan hartanya dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, beliau merasakan kegelisahan yang sangat mendalam karena melihat di sekelilingnya masyarakatnya jauh dari peradaban yang mulia. Sehingga dari situlah Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira, dan nantinya turun ayat pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama kali turun, yaitu turunnya di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW telah diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Nah, yang nantinya dari situ akan muncul strategi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya secara sembunyi-sembunyi dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian kepada sahabat karibnya, sahabat dekat beliau, dakwah Nabi Muhammad tersebut mendapatkan sambutan dari istrinya, yaitu Sayyidatina Khadijah, dari Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, dan dari pembantunya, yaitu Zaid. Kemudian sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar, yang kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang lain. Nah, ini merupakan metode dakwah Rasulullah yang pertama kali dilakukan, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Bisa dipahami ya sampai sini? Selanjutnya, untuk strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang kedua, ada yang tahu dengan cara apa? Rio, bisa disebutkan apa strategi dakwah Nabi Muhammad yang kedua? Ya, betul sekali. Yaitu secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah apa? Surah apa dan ayat berapa? Ada yang tahu? Yaitu dengan turunnya Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpadalah dari orang-orang
Nah, dari sini Nabi Muhammad dakwah atau memulai dakwah secara terang-terangan. Namun apa yang terjadi? Banyak pertentangan dari para masyarakat atau kaumnya, sehingga pada perjuangan dakwah yang kedua ini sangat bergejolak sekali apa yang terjadi di Mekah, yaitu semuanya menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun dari banyaknya tantangan tersebut tidak membuat Nabi Muhammad gentar, karena Nabi Muhammad sangat yakin bahwa dakwahnya adalah misi dari Tuhan semesta alam dan nantinya pasti akan berhasil. Nah, sekarang tugas kalian berdiskusi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ya. Jadi kalian pahami dengan melihat berbagai informasi bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya, bagaimana cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, akan dapat bagi kelompok. Jumlah siswanya ada 32 ya. Akan Bapak bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Nah, silakan berdiskusi. Nanti setiap perwakilan kelompok nanti akan dipersilakan untuk maju ke depan untuk presentasi bagaimana cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Saya beri waktu 10 menit yang untuk diskusi dan nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Sudah selesai? Sebentar lagi. Sudah ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Sekarang yang masuk ke depan kelompoknya Adi, yaitu kelompok 1. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan disampaikan keteladanan atau apakah hal-hal yang harus diteladani dari perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah ini. Silahkan. Terima kasih. Lanjut kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Dan terima kasih. Jadi kita beri aplaus untuk teman-teman kita yang sudah tampil ke depan. Dari diskusi kita kali ini, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah, dari yang disampaikan dari teman-teman kita tadi sudah kita dapatkan bagaimana cara kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini. Di antaranya tadi sudah disebutkan dari kelompok 1 tadi, yaitu kita harus sabar. Nah, itu juga termasuk cara kita dalam meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Selanjutnya apa? Teguh pendirian. Ya, betul, teguh pendirian. Selanjutnya tadi apa? Bersungguh-sungguh dan tanggung jawab ya. Jadi dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita harus bertanggung jawab. Itu merupakan cara kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan ini Bapak tambahkan ya, cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Mekah, yaitu tugas dan tanggung jawab itu tidak bisa dipikul sendiri. Jadi harus ada kebersamaan
dan persatuan dalam berbagai kalangan masyarakat agar kita mudah dalam menyampaikan, dalam menentukan sebuah misi dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua, dalam bergaul kita harus bisa memilih teman yang baik. Kalau kita mempunyai teman yang baik, tentunya kita berharap akan bisa ikut juga jadi baik. Jika kalau kita mempunyai teman yang buruk, nanti kalau iman kita tidak kuat, nanti kita akan ikut terjun ke hal-hal yang negatif. Yang ketiga, dalam mengajak teman, dalam berbuat baik ya, harus dengan kesabaran, dengan keteguhan, sungguh-sungguh, dan dengan penuh kasih sayang, agar teman kita bisa simpati lalu mengikuti apa yang kita ajak atau yang kita inginkan. Dan untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini, ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Sejawati sudah paham ya? Alhamdulillah. Rio sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, ada tugas, yaitu silahkan mencari bagaimana cara kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad ketika di Madinah, ketika di Mekah ini. Lalu kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.